Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah tentang seorang nenek yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Namun, berkat amalan-amalan sederhana, puluhan malaikat datang membawa rezeki untuknya. Kisah ini syarat dengan pelajaran hidup yang akan menggugah hati kita semua. Sebelum kita melanjutkan, saya sarankan untuk menyebut nama Nabi Muhammad sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Semoga kelak hal ini menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran ini, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan dakwah Islam dan menjadikannya sebagai amal jariah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, terdapat sebuah rumah tua yang terlihat seperti akan roboh kapan saja. Dindingnya dipenuhi retakan, atapnya bocor di beberapa sudut, dan jendela kayu hampir copot. Rumah tersebut adalah milik seorang nenek bernama Mbah Karmi, seorang perempuan renta yang hidup sebatang kara di usia senjanya. Kehidupan Mbah Karmi tidak selalu seperti ini. Dahulu, ia memiliki keluarga yang lengkap. Suaminya, Pak Karto, adalah seorang petani sederhana yang bekerja keras di sawah. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang menjadi kebanggaan mereka. Namun, kebahagiaan tersebut sirna setelah suaminya meninggal dunia karena sakit yang tidak tertangani. Sejak saat itu, kehidupan Mbah Karmi berubah drastis. Ketika anak-anaknya masih kecil, ia bekerja siang dan malam tanpa lelah. Apapun lakukan untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan makanan dan pendidikan. Ia menjual hasil kebun kecilnya, menjahit pakaian untuk orang lain, bahkan menjadi buruh cuci di rumah-rumah tetangga yang lebih mampu. Bagi Mbah Karmi, anak-anak adalah segalanya. Namun, sayangnya, pengorbanan tersebut tidak dibalas dengan kasih sayang yang setimpal. Seiring waktu, ketika anak-anaknya dewasa dan memiliki kehidupan sendiri, satu persatu mulai menjauh. Anak sulungnya, Joko, merantau ke kota untuk bekerja. Awalnya, ia masih sering mengirim kabar dan sedikit uang untuk ibunya. Namun, seiring berjalannya waktu, kabar itu semakin jarang hingga akhirnya sirna. Mbah Karmi hanya bisa menunggu dengan harapan bahwa suatu hari anaknya akan pulang. Anak keduanya, Sri, menikah dengan seorang pria kaya dan pindah ke kota. Ia merasa malu mengakui ibunya yang miskin. Setiap kali ditanya orang, ia hanya menjawab singkat, seolah tidak ingin diketahui bahwa ia berasal dari desa tersebut. Ketika pulang, ia hanya datang sebentar dengan oleh-oleh seadanya, lalu pergi tanpa banyak bicara. Yang paling menyakitkan adalah anak bungsunya, Arif. Berbeda dengan kakak-kakaknya yang menjauh, Arif justru sering datang. Namun kedatangannya tidak didasari rindunya kepada ibunya. Ia datang hanya untuk meminta uang. Suatu hari, Arif datang dengan wajah lusuh dan mata penuh kepura-puraan. "Mbah, aku butuh uang untuk bayar utang," katanya dengan nada memelas. Mbah Karmi menghela napas, mengetahui bahwa uang yang diminta Arif bukan untuk membayar utang, melainkan untuk keperluan lainnya. Namun, sebagai seorang ibu, hatinya terlalu lemah untuk menolak. Perlahan, ia mengambil dompet kain lusuhnya yang hanya berisi beberapa lembar uang ribuan, seharusnya untuk membeli beras. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan uang tersebut kepada Arif. "Ini tabungan Mbah. Gunakan baik-baik, Le," ucapnya lirih. Arif menerima uang itu tanpa ragu, tanpa ucapan terima kasih, seolah tidak peduli bahwa ibunya mungkin akan kelaparan setelah memberikan uang terakhirnya. Setelah itu, Arif pergi begitu saja. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Mbah Karmi semakin sulit. Tubuhnya yang dulu kuat kini semakin ringkih. Bekerja di ladang, tenaga yang dimilikinya kini terasa terlalu lemah untuk sekadar mencuci pakaian orang seperti di masa lalu. Di rumahnya yang sudah reot dan sepi, ia sering duduk di depan pintu, memandangi jalanan desa yang dipenuhi debu. Setiap kali ada orang yang lewat, Mbah Karmi selalu berharap itu adalah salah satu anaknya yang pulang. Namun, harapan itu selalu berujung pada kekecewaan. Sesekali, tetangga datang membawa makanan, tetapi tidak setiap hari. Kadang, Mbah Karmi terpaksa menahan lapar hingga keesokan harinya, menunggu seseorang yang berbaik hati mengantarkan sepiring nasi. Malam itu, udara terasa sangat dingin, angin bertiup kencang, membuat dinding rumahnya yang rapuh berderit seolah akan runtuh. Mbah Karmi duduk di atas dipan tua, menatap langit-langit yang bocor. Dari lubang kecil di atas, ia bisa melihat bintang-bintang berkelip di langit. Meskipun perutnya kosong, hatinya tetap tenang. Ia tahu, hanya kepada Allah lah ia bisa bersandar. Dengan suara lirih, ia mulai berzikir, menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Di luar rumahnya,
Suasana mulai berubah. Angin semakin kencang menerpa dinding rumah yang hampir roboh. Suara dedaunan kering berterbangan bercampur dengan gesekan ranting-ranting pohon di pekarangan. Malam itu terasa begitu sunyi, seolah seluruh desa telah terlelap dalam kegelapan malam. Namun, di dalam rumah yang nyaris tak layak huni itu, Mbah Karmi masih terjaga. Dengan tangan yang mulai keriput dan tubuh yang ringkih, ia duduk di atas dipan tuanya berzikir dengan suara lirih. Setiap butiran tasbih yang ia putar seolah membawa kedamaian dalam hatinya. Baginya, ini bukan sekadar rutinitas, melainkan satu-satunya cara untuk merasa dekat dengan Sang Pencipta. Hatinya menyimpan luka yang dalam. Kerinduan pada anak-anaknya semakin menggigit, namun air mata yang bisa ia jatuhkan telah habis, seolah nasibnya pun telah terbuang. Meskipun raganya semakin lemah dan harta duniawi telah lama sirna, satu hal yang tak pernah berkurang adalah keyakinannya kepada Allah. Tiba-tiba, angin yang bertiup kencang itu berhenti seketika, bahkan suara gesekan ranting pun lenyap. Mbah Karmi mengangkat kepalanya, merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Udara yang tadinya dingin kini berubah menjadi hangat. Perlahan, ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tetapi karena rasa haru yang menyelimuti hatinya. Ia melanjutkan zikirnya, dan kali ini, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin ringan, semakin lancar, dan menggema di seluruh ruangan sempit itu. Tiba-tiba, dari celah atap yang berlubang, sebuah cahaya lembut menembus masuk, menerangi sudut-sudut ruangan yang gelap. Jantung Mbah Karmi berdegup kencang. Ia mencoba memastikan bahwa ini bukan hanya hayalan semata, dan ternyata, cahaya itu nyata. Semakin lama, intensitasnya semakin terang, hingga akhirnya seluruh ruangan yang sebelumnya gelap berubah menjadi bersinar dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian, terdengar suara lembut yang menenangkan, seolah berasal dari langit. Mbah, janganlah engkau bersedih. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan bertawakal. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya mengalir di pipi tuanya. Tubuhnya bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia merasa seolah dipeluk oleh kehangatan yang begitu lembut dan damai. Hatinya yang selama ini penuh luka seakan terobati seketika. Mbah Karmi menyadari, ini bukanlah hal biasa. Ini adalah jawaban atas semua kesedihan dan kesabarannya selama ini. Malam itu menjadi saksi bahwa tidak ada yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Terdapat doa yang tampak sia-sia, namun keajaiban yang terjadi malam itu hanya merupakan awal dari segalanya. Setelah peristiwa tersebut, hidup Mbah Karmi akan mengalami perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam berhembus lembut, membelai suasana dengan penuh kehangatan. Dedaunan kering berserakan di pekarangan rumah Mbah Karmi Cahaya, yang dulunya memberikan sinar kehidupan, kini perlahan meredup, meninggalkan kehangatan yang masih tersisa di dalam hatinya. Ia duduk terdiam di antara tumpukan daun tersebut, air mata mengalir di pipi keriputnya. Malam ini akan selalu diingatnya. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Rasa kesepian yang telah menggerogoti jiwanya selama ini tiba-tiba sirna dalam sekejap. Namun, ia tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti malam-malam sebelumnya, setelah merasakan ketenangan yang tidak biasa, Mbah Karmi perlahan berdiri. Tubuhnya yang renta sedikit bergetar. Lalu ia mengambil air wudhu dari kendi kecil di sudut ruangan. Dengan gerakan hati-hati, ia mulai mendirikan salat tahajud. Tidak ada suara yang terdengar selain lantunan ayat suci yang mengalir dari bibirnya. Suaranya lembut, namun syarat dengan ketulusan. Setiap sujud yang ia lakukan seakan membawa dirinya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Setelah salat, ia duduk bersimpuh dan memulai zikir yang telah dilakukannya sejak muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangannya yang renta terus menggerakkan tasbih yang mulai usang, tetapi setiap butiran yang ia genggam terasa begitu ringan. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia melantunkan selawat Jibril, mengikuti ajaran orang tuanya sejak kecil. Allahumma syidina Muhammad wa alihi bihi wasalim. Ia mengulangi kalimat itu tanpa henti. Suaranya semakin lirih namun semakin mendalam. Dalam hatinya, ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya ingin lebih dekat dengan Allah, meyakini bahwa setiap doa yang dilantunkannya tidak akan pernah sia-sia. Kemudian, seperti biasa, sesuatu kembali terjadi. Dari langit-langit rumahnya yang berlubang, cahaya perlahan muncul, kali ini lebih terang daripada sebelumnya. Cahaya itu bukan sinar matahari atau lampu,
melainkan cahaya lembut yang membawa ketenangan luar biasa. Mbah Karmi menutup matanya, meresapi kehangatan yang menyelimuti tubuhnya. Lalu, ia mendengar suara langkah-langkah lembut, seakan ada seseorang yang memasuki rumahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka matanya perlahan, dan saat itulah ia melihatnya. Puluhan sosok bercahaya berdiri di dalam rumahnya, tampak begitu anggun dengan wajah bersinar penuh ketenangan. Mereka bukan manusia biasa, melainkan makhluk dari alam lain, malaikat yang dikirimkan oleh Allah. Mbah Karmi terpesona. Tak pernah dalam hidupnya ia melihat sesuatu yang begitu indah. Salah satu dari mereka melangkah mendekat dan berbicara dengan suara lembut namun berwibawa. Mbah Karmi, engkau telah bersabar dan istiqomah dalam ibadahmu. Malam ini kami diizinkan oleh Allah untuk datang membawa rezeki kepadamu. Mbah Karmi tertegun, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Malaikat itu mengulurkan tangannya, dan dari telapak tangannya yang bercahaya muncul butiran-butiran kecil berkilauan seperti mutiara. Ini adalah rezeki yang Allah kirimkan kepadamu, tidak dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk keberkahan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Sejenak, rumah yang reot itu terasa begitu terang. Udara di dalamnya menjadi lebih hangat, lebih sejuk, dan lebih damai. Satu persatu, malaikat lainnya melangkah maju. Masing-masing membawa sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dalam sekejap, rumah Mbah Karmi yang dahulu hidup terasa sangat miskin dan kosong, namun kini dipenuhi dengan berkah yang tak terlihat. Mbah Karmi menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Ia tidak pernah meminta kekayaan atau keajaiban. Yang dilakukannya hanyalah beribadah dengan tulus. Kini, Allah menunjukkan bahwa sujud dan doanya tidak pernah sia-sia. Namun apa yang terjadi malam itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Mulai esok, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di desa itu. Sesuatu yang akan mengubah cara pandang orang-orang terhadap Mbah Karmi selamanya. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung dedaunan ketika Mbah Karmi membuka matanya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah dinding rumahnya terasa lebih hangat dari biasanya. Ia menghela napas panjang, mengingat peristiwa luar biasa yang terjadi malam sebelumnya. Ia duduk, tubuhnya masih gemetar saat memikirkan pertemuannya dengan para malaikat. Apakah itu hanya sebuah mimpi? Rasanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia dapat merasakan kehangatan keberadaan mereka dan mendengar suara lembut mereka berbicara padanya. Namun, satu hal masih mengganjal dalam benaknya. Jika benar mereka membawa rezeki, dalam bentuk apa rezeki itu akan datang? Ia tidak melihat emas, perhiasan, atau uang berlimpah seperti yang sering diceritakan orang-orang. Namun, Mbah Karmi yakin Allah pasti punya cara tersendiri dalam menurunkan berkahnya. Dengan perlahan, Mbah Karmi berdiri dan melangkah ke halaman rumahnya. Udara pagi yang segar membelai wajahnya yang keriput. Ia menatap tanah di depan rumahnya yang selama ini gersang. Tak ada yang tumbuh kecuali ilalang kering. Namun, matanya terbelalak saat melihat sesuatu yang berbeda. Tanah yang biasanya keras dan tandus kini tampak lebih subur. Dan yang lebih mengejutkan, tumbuh-tumbuhan mulai muncul dari tanah itu, seolah baru saja ditanam. Ia berjongkok dan menyentuh tanah itu dengan jemarinya yang renta. Subhanallah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. Seorang pemuda bernama Rudi, tetangganya yang dulu jarang bertegur sapa, mendekatinya dengan wajah heran dan bertanya, "Mbah, panjenengan tanam sesuatu di sini," sambil menunjuk arah tanah yang mulai menghijau. Mbah Karmi menggeleng. "Tidak, Lei." Mbah juga heran. Tadi malam tanah ini masih kosong. Rudi menggaruk kepalanya dan jongkok untuk mengamati lebih dekat. "Aneh, Mbah. Ini bukan cuma rumput liar. Lihat, ada bibit padi. Juga beberapa tanaman lain, seperti ladang yang baru ditanam." Mbah Karmi semakin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, seorang ibu datang tergopoh-gopoh menghampirinya. "Mbah Karmi, astagfirullah. Ini bagaimana bisa terjadi?" Mbah Karmi menoleh ke arah perempuan tersebut. Itu Bu Siti, tetangganya yang dahulu pernah mengejeknya karena dianggap miskin dan tak berguna. "Ada apa, Bu?" tanyanya pelan. "Mbah harus lihat sendiri. Sumur di belakang rumah panjenengan, airnya penuh." Mbah Karmi semakin bingung. Sumur di belakang rumahnya sudah lama mengering,
bahkan sejak kemarau panjang tahun lalu tidak pernah lagi mengeluarkan air. Dengan langkah tertatih-tatih, ia mengikuti Bu Siti ke belakang rumah. Dan benar saja, sumur tua yang selama ini kering kini meluap dengan air yang begitu jernih, permukaannya berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Beberapa tetangga yang telah berkumpul di sana tampak terus berbisik dalam kebingungan. Pasti Mbah Karmi sedang melakukan sesuatu, bisik salah seorang warga. Ini bukan hal yang biasa. Air sumur ini lebih. Dengan tenang Mbah Karmi mengamati sumur Manun yang kini bersih di desanya. Di sisi lain, Karmi hanya bisa berdiri tertegun. Ia menyadari, apa yang terjadi bukanlah kebetulan. Ini adalah sesuatu yang datang dengan alasan. Rezeki yang diberikan oleh para malaikat mulai nampak nyata. Namun, kejadian aneh ini tidak berhenti sampai di situ. Sejak pagi hingga menjelang siang, banyak orang berbondong-bondong mengunjungi rumah Mbah Karmi. Beberapa hanya ingin melihat ladang yang tiba-tiba menjadi subur, sementara yang lainnya ingin mengambil air dari sumur yang kini tak pernah kering. Tetapi yang paling mengejutkan adalah kedatangan seorang pria berpakaian rapi yang tiba-tiba datang menjelang sore. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Heru, seorang pengusaha besar dari kota yang sedang mencari lahan untuk proyek pertanian organik. Mbah Karmi, saya mendengar bahwa tanah di sini sangat subur. Bolehkah saya melihatnya lebih dekat? Tanyanya sopan. Mbah Karmi hanya bisa mengangguk, masih tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Pak Heru mulai menjelajahi halaman rumahnya, mengagumi setiap tanaman yang tumbuh. Luar biasa, tanah di sini memiliki unsur hara yang sangat baik. Saya bahkan belum pernah melihat tanah sekaya ini di desa lain, gumamnya. Ia kemudian memandang Mbah Karmi dengan serius. Bagaimana jika saya membeli hasil panen dari tanah ini secara rutin? Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya yakin ini akan menjadi awal yang baik bagi desa ini. Mbah Karmi tertegun. Apa yang baru saja didengarnya? Seorang pengusaha besar dari kota ingin membeli hasil panennya? Padahal, baru kemarin tanah ini masih gersang. Namun, sebelum ia sempat menjawab, sebuah kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Dari kejauhan, dua orang pemuda muncul dengan wajah ketakutan. Mereka adalah anak-anaknya yang dulu meninggalkannya dan menganggapnya sebagai beban. Kini, mereka berdiri di depan rumah Mbah Karmi, wajah mereka pucat pasi. "Ibu, kami minta maaf," ucap mereka. Mbah Karmi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anaknya? Mengapa mereka tiba-tiba datang dengan wajah ketakutan? Dan apakah kejadian-kejadian aneh ini akan terus berlanjut? Angin sore berhembus pelan, membawa aromanya tanah yang baru saja disiram embun. Suasana di halaman rumah Mbah Karmi terasa sangat tegang. Kedua anaknya, Joko dan Budi, berdiri dengan raut cemas. Mata mereka yang dulu dipenuhi kebencian kini memancarkan ketakutan yang dalam. Mbah Karmi menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat wajah mereka dari dekat. Terakhir kali, mereka pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Namun kini, mereka datang dengan raut wajah yang berbeda, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa bersalah. Pak Heru yang masih berdiri di samping Mbah Karmi, memperhatikan situasi itu dengan penuh keheranan. Ia tidak ingin ikut campur, tetapi suasana ini terlalu menarik untuk diabaikan. "Kenapa kalian ke sini?" Suara Mbah Karmi terdengar lirih, hampir bergetar. Joko menundukkan kepala, sementara Budi menggigit bibirnya, tampak menahan sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Ibu, kami mengalami kejadian aneh," ucap Joko dengan suara yang bergetar. Mbah Karmi mengernyit. "Kejadian aneh? Maksud kalian?" Tanyanya sedikit lebih tegas. Budi melangkah maju, suaranya nyaris. "Kami berbisik, kami bermimpi, Bu. Setiap malam, mimpi yang sama selalu menghampiri kami, Mbah." Karmi terdiam, menunggu kelanjutan cerita mereka. Dalam mimpi itu, terdapat sosok seorang lelaki berjubah putih yang menatap kami dengan tatapan tajam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap. Namun, setiap kali kami berusaha untuk melarikan diri, rasanya kami terjebak dalam mimpi yang tidak kunjung usai. Joko mengangguk cepat, napasnya tersengal-sengal seolah baru saja berlari jauh. Setiap kali kami terbangun, ada perasaan menekan di dada, seolah ada beban yang sangat berat. Kami merasa takut. Bu Mbah Karmi menarik nafas dalam-dalam. "Lalu, mengapa kalian datang ke sini?" Budi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca.
Kami tidak tahu harus kemana lagi, Bu. Namun, entah kenapa, dalam mimpi itu, sosok yang berjubah putih selalu menunjuk ke arah rumah ini, seolah menyuruh kami untuk kembali. Mbah Karmi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, menyadari sesuatu saat itu juga. Mungkin ini bukan sekedar mimpi biasa. Mungkin ini adalah jawaban dari semua doa dan amalan yang selama ini ia lakukan. Air matanya perlahan mengalir. Nak, apakah kalian ingat saat kalian pergi meninggalkan ibu? Suaranya lembut, namun syarat makna. Joko dan Budi menundukkan kepala, wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Ibu tidak pernah berhenti berdoa untuk kalian, lanjut Mbah Karmi. Setiap malam, ibu selalu memohon kepada Allah agar kalian kembali ke jalan yang benar. Ibu selalu membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru ibu. Mata Joko dan Budi melebar, mendengar apa yang diucapkan. Budi bahkan mengulang dengan suara bergetar, amalan. Mbah Karmi mengangguk pelan. Ibu selalu membaca zikir pagi dan petang, istighfar setiap hari, dan tidak pernah ibu tinggalkan. Mungkin inilah jawaban dari semua doa-doa ibu. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Joko dan Budi saling bertukar pandang, menyadari betapa lama mereka telah mengabaikan ibunya, memilih dunia dan harta, sementara ibunya setia berpegang pada keyakinan dan kesabaran. Kini, justru ibunya yang mendapatkan berkah berlimpah. Pak Heru, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tapi dari apa yang saya lihat hari ini, saya yakin Mbah Karmi adalah orang yang sangat luar biasa. Saya percaya berkah yang beliau terima bukanlah kebetulan. Ia tersenyum ke arah Mbah Karmi. Mbah, jika panjenengan setuju, saya ingin memberikan investasi untuk membangun kebun di lahan ini. Saya akan menyediakan modal, dan Mbah bisa mengelola bersama warga lain. Ini bukan hanya untuk Mbah, tapi juga untuk desa ini. Mbah Karmi menatapnya dengan air mata di matanya. Pak, apa benar panjenengan ingin melakukan itu? Suaranya nyaris tercekat. Pak Heru mengangguk mantap. Saya tidak pernah melihat tanah sesubur ini, dan saya yakin jika dikelola dengan baik, tempat ini akan menjadi lahan pertanian terbaik di daerah ini. Joko dan Budi semakin tertunduk. Ibu, maafkan kami, ucap Joko pelan. Kami ingin tinggal di sini. Kami ingin membantu ibu jika ibu masih menerima kami. Mbah Karmi tersenyum lembut. Kalian akan selalu anak-anakku. Selama kalian benar-benar ingin berubah, ibu akan selalu menerima kalian. Air mata menetes di pipi mereka bertiga. Sore itu, matahari bersinar lebih hangat dari biasanya, seolah ikut menyaksikan kasih sayang seorang ibu yang akhirnya mengalahkan segalanya. Namun, akankah ini menjadi akhir dari semua keajaiban yang akan terjadi? Sejak saat itu, kehidupan Mbah Karmi berubah menjadi luar biasa. Tanah yang dulunya kosong kini. Kebun yang sempat terabaikan kini mulai dihidupkan kembali berkat bantuan Pak Heru yang memberikan modal untuk penggarapan. Di sekitar rumah Mbah Karmi, para warga desa turut serta membantu. Mereka bersama-sama menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari cabai, tomat, terong, hingga padi. Joko dan Budi, yang dahulunya meninggalkan ibunya demi mengejar harta dan kesenangan dunia, kini menunjukkan perubahan sikap. Mereka bekerja keras untuk memulihkan keadaan. Di kebun, mereka membantu menanam dan merawat tanaman. Awalnya, mereka merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan pekerjaan fisik yang berat. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyesuaikan diri. Setiap hari, Mbah Karmi melaksanakan amalan dengan penuh keyakinan. Ia membaca zikir pagi dan petang, memperbanyak istighfar, serta berselawat tanpa henti. Ia semakin rajin bersedekah kepada anak-anak yatim di desa, membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Yang mengejutkan, rezeki terus mengalir deras. Hasil kebun mereka melimpah, cabai yang mereka tanam tumbuh subur dan besar, bahkan lebih baik daripada kebun-kebun lain di desa. Padi yang mereka panen pun luar biasa, butirannya penuh dan berkualitas tinggi. Beberapa pedagang dari kota datang untuk membeli hasil panen mereka dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Bu, ini aneh. Kenapa hasil kebun kita lebih baik dari yang lain? Tanya Joko suatu malam saat mereka duduk di teras rumah. Mbah Karmi tersenyum dan menjawab, Nak, ini bukan keanehan. Ini semua berkah dari Allah. Ibu selalu membaca selawat sebelum pergi ke kebun, bersedekah, dan menjaga amal baik. Itulah sebabnya rezeki kita terus mengalir. Joko dan Budi saling berpandangan.
masih sulit percaya meskipun bukti keberhasilan ada di depan mata. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Suatu malam, Joko bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di padang tandus yang panas, terasa sangat haus di bawah sinar matahari yang terik. Dari kejauhan, ia melihat sosok berpakaian putih, mirip yang pernah ia lihat dalam mimpi sebelumnya, dan kali ini sosok itu mendekatinya. Joko, suara itu bergema lembut namun penuh wibawa. Joko menelan ludah. Siapa Anda? Sosok itu tersenyum dan berkata, kamu telah kembali ke jalan yang benar. Lanjutkan amalan ibumu dan jangan pernah tinggalkan sedekah serta zikir. Tanpa diduga, tanah tandus sekitar Joko berubah menjadi kebun yang hijau, penuh dengan tanaman subur. Ia melihat banyak anak yatim dan orang miskin mengumpulkan hasil panen dengan wajah ceria. Sebelum sempat bertanya lagi, Joko terbangun, napasnya terengah-engah. Ia memandang sekeliling kamar dan melihat jam dinding. Sudah hampir waktu subuh. Tanpa berpikir lama, ia segera mengambil air wudhu dan melaksanakan salat. Setelah selesai, Joko duduk diam di sajadahnya. Mimpinya terasa begitu nyata, seolah ada pesan penting yang ingin disampaikan. Saat matahari terbit, ia menemui ibunya dan berkata, Bu, aku ingin belajar lebih banyak tentang amalan-amalan yang ibu lakukan. Suaranya penuh tekad. Mbah Karmi menatapnya dengan mata berbinar. Alhamdulillah, nak, ibu akan ajarkan semuanya. Sejak hari itu, Joko dan Budi tidak hanya bekerja di kebun, tetapi juga mulai giat beribadah. Mereka membaca zikir, berselawat, dan semakin banyak bersedekah. Rezeki yang tidak terduga datang menghampiri. Beberapa bulan berlalu, kebun mereka semakin luas dan hasil panen melimpah. Mereka bahkan mulai memperluas usaha dengan menjual hasil panen ke kota. Para petani lain pun mulai belajar dari cara mereka mengelola kebun. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari Jakarta datang ke desa. Saya mendengar ada kebun di desa ini yang hasil panennya luar biasa. Saya ingin bekerja sama dengan pemiliknya, ujarnya kepada Pak Heru. Dengan senyum, ia berkata, Anda harus bertemu dengan Mbah Karmi. Ketika pengusaha itu bertemu dengan Mbah Karmi, ia sangat terkejut melihat bahwa pemilik kebun itu adalah seorang wanita tua yang sederhana. Mbah, saya ingin menawarkan kerjasama kepada Mbah Karmi. Saya berencana untuk membeli seluruh hasil panen Mbah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan lahan ini agar lebih luas lagi. Mbah Karmi pun tersenyum dan berkata, Terima kasih, nak. Namun, saya ingin agar usaha ini memberi manfaat bagi banyak orang. Saya ingin warga desa juga merasakan berkahnya. Pengusaha itu mengangguk dengan antusias. Tentu, Mbah. Saya akan memastikan bahwa seluruh desa dapat menikmati manfaat dari kerjasama ini. Sejak saat itu, kehidupan Mbah Karmi, Joko Budi, dan seluruh warga desa mengalami perubahan yang signifikan. Desa yang dulunya miskin kini bertransformasi menjadi desa yang makmur. Namun, keajaiban tidak berhenti di situ. Sejak menjalin kerjasama dengan pengusaha dari Jakarta, kehidupan di desa semakin berubah secara drastis. Warga yang sebelumnya hanya bekerja serabutan kini mendapatkan pekerjaan tetap di kebun Mbah Karmi, dengan penghasilan yang cukup bahkan melebihi harapan mereka. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan warga. Mengapa kebun Mbah Karmi selalu menghasilkan panen yang berkualitas lebih baik dibandingkan kebun lain? Meski desa lain mengalami gagal panen akibat cuaca buruk, kebun ini tetap subur dan melimpah. Beberapa orang bahkan mulai berbisik bahwa Mbah Karmi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Suatu hari, salah satu tetangga, Bu Sumi, memberanikan diri untuk bertanya, Mbah, maaf sebelumnya, tetapi saya penasaran, apa rahasianya? Kenapa kebun Mbah selalu diberkahi? Apakah ada amalan khusus yang Mbah lakukan? Mbah Karmi hanya tersenyum dan menjawab, Nak, rahasia terbesar dalam hidup ini adalah keyakinan dan keikhlasan. Setiap pagi sebelum ke kebun, saya selalu membaca doa, lalu bersedekah meski hanya dengan segenggam beras atau beberapa butir telur. Saya juga tidak pernah lupa untuk istighfar dan membaca zikir pagi dan petang. Yang paling penting, saya selalu berusaha untuk tidak menyimpan dendam pada siapapun. Bu Sumi menatapnya dengan kagum. Jadi itu rahasianya, Mbah. Ya, nak, rezeki itu datang dari Allah. Jika kita ingin pintu rezeki terbuka lebar, kita harus selalu membersihkan hati, menjaga hubungan dengan sesama, dan terus mengingatnya, balas Mbah Karmi. Mendengar ini,
beberapa warga mulai meniru kebiasaan Mbah Karmi. Mereka mulai membaca zikir sebelum bekerja, bersedekah meski sedikit, dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar mereka. Hasilnya, tidak lama kemudian, kebun-kebun lain di desa juga mulai berkembang. Panen mereka meningkat, dan kehidupan di desa semakin makmur. Namun, di balik semua keberkahan ini, ada ujian besar yang mengintai, kedengkian. Di tengah kesuksesan Mbah Karmi, seorang pemilik tanah bernama Pak Slamet, yang dulunya menganggap dirinya sebagai orang terkaya di desa, mulai merasa tersaingi. Kebunnya yang dahulu menjadi yang terbaik kini jauh tertinggal dibandingkan kebun Mbah Karmi. Ia mulai menyimpan rasa iri dan dendam dalam hatinya. Orang tua itu pasti menggunakan ilmu gaib. Tidak masuk akal kalau panennya selalu lebih bagus dari panen kita, katanya kepada beberapa warga yang masih meragukan keberkahan Mbah Karmi. Desas-desus pun mulai menyebar. Dan beberapa orang yang iri mulai percaya bahwa keberkahan Mbah Karmi bukan karena amalannya, tetapi karena hal-hal mistis. Suatu malam, Pak Slamet merasa nekat dan mendatangi seorang dukun. Orang-orang yang tinggal di desa sebelah berharap kebun itu hancur dan tidak ada lagi. Orang-orang di desa ini lebih sukses dariku, katanya dengan suara penuh amarah. Dukun itu hanya tersenyum tipis. Jika itu yang kau inginkan, ada caranya, tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Slamet pun setuju. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di kebun Mbah Karmi. Tanaman yang sebelumnya subur tiba-tiba menguning dalam semalam. Beberapa pekerja melaporkan melihat ular-ular kecil muncul di sekitar ladang. Ada pula yang merasa merinding saat bekerja, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Joko dan Budi mulai khawatir. Bu, ada yang tidak beres. Kebun ini seperti terkena sesuatu, kata Joko dengan wajah panik. Mbah Karmi hanya tersenyum tenang. Tenanglah, nak. Ini hanyalah ujian. Selama kita tetap yakin kepada Allah, tidak ada yang bisa mencelakai kita. Malam itu, Mbah Karmi melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengajak seluruh keluarga dan para pekerja untuk berkumpul. Malam ini kita akan berdoa bersama. Kita akan membaca selawat dan istighfar sebanyak mungkin agar keberkahan kita tetap terjaga. Dengan penuh keyakinan, mereka semua mulai membaca selawat. Suara mereka menggema di seluruh kebun, mengusir segala ketakutan yang ada. Di saat mereka larut dalam zikir, tiba-tiba angin kencang bertiup. Suara gemuruh terdengar dari arah kebun. Joko dan Budi bergegas keluar, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Ular-ular yang tadi berkeliaran di ladang satu persatu mulai pergi, dan tanaman yang sebelumnya menguning perlahan mulai segar kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang terusir dari tempat itu. Pak Slamet, yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan, merasakan ketakutan. Ia tahu apa yang dilakukannya telah gagal, namun ia belum menyerah. Kalau cara ini tidak berhasil, aku akan menggunakan cara lain, pikirnya. Ia tidak menyadari bahwa semakin ia menanam kebencian, semakin besar balasan yang akan ia terima. Sementara ia merencanakan sesuatu yang lebih buruk, keadaan tak terduga justru terjadi. Pak Slamet semakin geram. Usahanya untuk menghancurkan kebun Mbah Karmi tidak membuahkan hasil. Bahkan, setelah malam doa bersama itu, kebun Mbah Karmi justru semakin subur. Pohon-pohon yang tadinya menguning kini berbuah lebat, dan para pekerja yang sempat ketakutan kembali bekerja dengan semangat. Namun, rasa iri di hati Pak Slamet telah terlalu dalam. Ia tak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kalau cara halus tidak berhasil, aku harus menggunakan cara yang lebih keras, katanya dengan mata penuh dendam. Malam itu, ia merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Ia menyuruh 2 orang anak buahnya untuk menyelinap ke kebun Mbah Karmi dan membakar gudang penyimpanan hasil panen. Bakar semua, aku ingin dia kehilangan segalanya, perintahnya dengan suara bergetar. 2 orang suruhannya, dengan wajah tertutup kain, bergerak dalam kegelapan. Mereka membawa jeriken berisi bensin dan korek api. Namun tanpa mereka sadari, malam itu langit gelap tanpa bintang, dan angin bertiup kencang membawa hawa aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Saat mereka tiba di dekat gudang, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari arah langit. Angin semakin kencang, menyulitkan mereka untuk menyalakan korek api. Cepat, sebelum ada yang melihat, bisik salah satu dari mereka. Saat mereka menuangkan bensin di sekitar gudang dan berusaha menyalakan api, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan. Petir menyambar tepat di dekat mereka, membuat tubuh mereka terhempas ke tanah.
Gemuruh ketakutan mengguncang tubuh mereka saat mereka saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan di saat itu juga, mereka mendengar suara samar yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Dua orang itu terhenti sejenak. Suara zikir tiba-tiba menggema di sekitar mereka, begitu jelas meski tidak ada satupun orang di sana. Suara itu seolah datang dari segala arah, mengulang kalimat, La ilaha illallah. Mereka berdua terjang jitunya, panik, dan berusaha bangkit untuk melarikan diri, tetapi kaki mereka terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Di rumah Mbah Karmi, Joko dan Budi terbangun secara tiba-tiba. Ibu, ada yang aneh. Aku merasa tidak nyaman, kata Joko sambil mengamati keluarnya dari jendela. Mbah Karmi, yang sedang duduk berzikir, perlahan membuka matanya. Ada yang berusaha mencelakai kita. Tapi jangan takut, Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Ujarnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah kebun. Ketiganya segera keluar, diikuti oleh beberapa pekerja yang juga terbangun karena suara tersebut. Setibanya di gudang, mereka mendapati dua orang pria tergeletak di tanah. Wajah mereka pucat dan tubuh bergetar hebat. Jeriken bensin tergeletak di dekat mereka. Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan? Bisik salah satu pekerja. Joko mendekati mereka dan bertanya, Hei, siapa kalian? Salah satu dari mereka mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Ampun, ampun, kami tidak akan mengulangi ini lagi. Mbah Karmi menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Nak, mengapa kalian ingin menyakiti orang lain? Bukankah rezeki itu milik Allah? Jika kalian merasa kekurangan, mengapa tidak meminta langsung kepadanya? Salah satu dari mereka mulai menangis. Kami hanya diperintah. Mbah, kami tidak berniat jahat. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Budi tegas. Keduanya terdiam, sampai akhirnya salah satu dari mereka berbisik pelan. Pak Samet. Semua orang saling berpandangan. Joko mengepalkan tangannya. Kurang ajar. Jadi ini ulahnya. Namun, Mbah Karmi mengangkat tangannya, meminta mereka untuk tetap tenang. Tidak perlu ada amarah. Allah Maha Adil. Jika memang Pak Samet berniat buruk, biarlah ia menerima balasan setimpal. Kemudian, Mbah Karmi mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia tidak melaporkan mereka kepada kepala desa. Sebaliknya, ia memaafkan mereka dan bahkan menawarkan pekerjaan di kebunnya. Daripada kalian melakukan hal buruk, lebih baik bekerja jujur dan mendapatkan rezeki yang halal, katanya dengan senyum hangat. Dua pria itu pun menangis terseduh dan kemudian sujud di kaki Mbah Karmi. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Namun, kisah ini belum berakhir. Sementara itu, di rumah Pak Slamet, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mendadak lemas, kepalanya pusing, seolah ada sesuatu yang berat menindihnya. Saat berusaha berdiri, ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan, bayangan yang menyerupai seseorang yang ia kenal, seorang dukun yang telah ia temui beberapa minggu lalu. Pak Slamet terjatuh, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tidak mungkin. Namun suara dari bayangan itu terdengar jelas. Kau telah melanggar perjanjian, dan sekarang kau harus membayar harganya. Sesuatu yang mengerikan tampak akan terjadi pada Pak Slamet, dan ini baru permulaan. Malam semakin pekat di rumahnya. Angin berhembus kencang seolah membawa bisikan-bisikan yang menggetarkan hati. Tubuhnya menggigil, bukan karena udara malam yang dingin, tetapi karena bayangan hitam di sudut ruangan itu semakin nyata. Bayangan itu semakin tajam, membentuk sosok dukun tua yang pernah ia kenali. Wajahnya yang keriput tampak semakin menakutkan dalam kegelapan, tersentuh oleh senyum menyeringai yang memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Kau pikir bisa mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi? Suaranya yang serak bergema di seluruh ruangan. Pak Slamet mundur ketakutan, napasnya tersengal-sengal. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Aku sudah membayarmu, desisnya dengan nada gemetar. Dukun itu tertawa pelan. Suaranya menciptakan suara seperti desisan ular. Kau membayar dengan uang, tetapi kau tidak memenuhi janjimu. Kau gagal menghancurkan Mbah Karmi. Sekarang, kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Sekonyong-konyong, bayangan itu bergerak cepat ke arah Pak Slamet. Ia merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah ratusan tangan tak kasat mata menahannya. Matanya melebar melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan hitam lainnya muncul dari balik dinding,
sosok-sosok yang menyerupai manusia, tetapi wajah mereka hampa. Mereka bergerak mendekat, mengelilingi Pak Slamet. Ia meronta, berusaha berlari, tetapi tubuhnya terasa terikat. Suara tawa menggelegar terdengar di telinganya. Mulai malam ini, kau tidak akan pernah hidup tenang lagi. Tiba-tiba, seisi ruangan menjadi gelap gulita. Pak Slamet berteriak sekuat tenaga. Namun di luar rumah, orang-orang hanya mendengar suara angin berdesir pelan. Kabar buruk menyebar cepat ke seluruh desa keesokan harinya. Pak Slamet ditemukan tergeletak di lantai rumahnya, dengan wajah pucat pasi. Ia masih bernapas, tetapi matanya kosong, seolah mengamati sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Keluarganya panik. Istrinya, Bu Lastri, menangis histeris. "Pak, bangun! Ada apa denganmu?" Tetapi Pak Slamet hanya bisa menggerakkan bibirnya tanpa suara. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berbicara, tetapi suara yang keluar hanya lirih, hampir tak terdengar. Mereka datang. Aku melihat mereka." Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Apa yang terjadi dengannya? Aku mendengar semalam ia berteriak-teriak sendiri. Mungkin ia kena santet. Dalam kebingungan, Bu Lastri meminta bantuan warga desa untuk memanggil seorang ustaz. Ustaz Rahmat, seorang ulama terkemuka, datang bersama beberapa santri. Begitu melihat kondisi Pak Slamet, wajahnya langsung berubah serius. "Kita harus segera membacakan doa untuknya. Ini bukan penyakit biasa." Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tiba-tiba, Pak Slamet meronta. "Tidak, jangan. Mereka masih di sini. Jangan biarkan mereka mengambilku." Tubuhnya bergerak kaku. Keringat bercucuran deras dari wajahnya yang ketakutan. Semua orang di ruangan itu saling pandang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Slamet. Di tengah kepanikan, tiba-tiba seorang pemuda berlari masuk dengan napas tersengal-sengal. "Mbah Karmi datang," serunya. Orang-orang segera membuka jalan untuk sosok tua yang melangkah masuk ke rumah Pak Slamet. Mbah Karmi menatap Pak Slamet yang tergeletak lemah, matanya penuh iba. Ia mendekati tubuh Pak Slamet yang masih gemetar, dan dengan suara lembut, ia bertanya, "Slamet, kenapa kau memilih jalan ini? Bukankah aku sudah memperingatkanmu?" Mata Pak Slamet berkaca-kaca, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari wajahnya. "Mbah, tolong aku. Aku tidak tahan. Aku tidak ingin seperti ini." Mbah Karmi menarik napas dalam, meletakkan tangannya di atas kepala Pak Slamet, menutup matanya, dan mulai melantunkan doa. Suasana pun menjadi hening. Semua orang menahan napas. Saat itu, Pak Slamet. Dengan suara yang nyaring, Pak Slamet berteriak. Tubuhnya bergetar hebat dan matanya membelalak. Namun tiba-tiba ia terdiam. Seketika, suasana dalam ruangan terasa lebih ringan. Semula pucat dan lemas, sekarang ia perlahan-lahan dapat bernapas lebih tenang. Matanya, yang sebelumnya kosong, kini kembali normal dan air mata pun mengalir. "Apa yang sudah aku lakukan? Aku jahat kepadamu. Aku berbuat zalim," ucapnya. Mbah Karmi hanya tersenyum lembut. "Allah itu Maha Pengampun. Nak, jika kau benar-benar ingin bertaubat, pintunya selalu terbuka." Pak Slamet risak, berusaha bangkit meskipun tubuhnya masih lemah. "Aku ingin berubah, Mbah. Aku ingin menebus kesalahanku." Mbah Karmi menepuk bahunya dengan lembut. "Mulailah dengan bertaubat. Gunakan hidupmu untuk berbuat baik. Hindari kebencian dan iri hati." Pak Slamet mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Namun, di luar rumahnya, ada sebuah kenyataan yang belum ia sadari. Balasan atas segala perbuatannya belum sepenuhnya usai. Malam itu, meskipun tubuhnya masih lemah, ia bersimpuh di hadapan Mbah Karmi. Air matanya mengalir deras. Seluruh tubuhnya bergetar mengingat kengerian yang ia alami. "Mbah, aku sudah salah. Aku menzalimi orang yang tidak bersalah. Aku iri atas rezekimu, padahal aku tidak tahu seberapa berat perjuanganmu. Aku bahkan melibatkan dukun. Aku takut, Mbah." Suasana dalam rumah seketika hening. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban dari Mbah Karmi. Perlahan, Mbah Karmi menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, hidup ini ibarat ladang. Jika kau menanam kebaikan, kau akan menuai keberkahan. Sebaliknya, jika kau menanam kebencian, itu hanya akan membawamu pada kehancuran. Namun ingat, Allah itu Maha Pengampun. Jika kau sungguh-sungguh ingin berubah,
kau masih memiliki kesempatan. Pak Samet semakin terisak. Mbah, apa yang harus aku lakukan agar Allah mengampuniku? Mbah Karmi tersenyum. Bertobatlah dengan sepenuh hati. Kembalikan hak orang yang telah kau sakiti. Bersihkan rumahmu dari segala hal yang berbau syirik. Dan yang terpenting, mulai hari ini, gunakan hidupmu untuk berbuat baik. Pak Samet mengangguk. Dengan sisa tenaganya, ia berusaha bangkit. Aku akan menebus semuanya. Mbah, aku akan meminta maaf kepada semua orang yang telah kusakiti. Mbah Karmi mengangguk. Baiklah, nak. Aku memaafkanmu. Semoga Allah juga mengampunimu. Semua yang menyaksikan skene itu merasa haru. Mereka melihat seorang pria yang dulunya angkuh dan penuh iri kini bersimpuh dalam ketakutan dan penyesalan. Namun, kisah ini masih jauh dari akhir, menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Keesokan harinya, Desa Geger dikejutkan oleh kabar mengerikan. Dukun yang membantu Pak Samet ditemukan tewas di gubuknya. Wajahnya membiru, dan matanya membelalak seakan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Beberapa warga yang melihatnya mengaku mendengar suara tawa mengerikan di sekitar gubuk itu malam sebelumnya. Sepertinya balasan itu datang dengan sendirinya, bisik seorang warga. Pak Samet, yang mendengar kabar tersebut, hanya bisa menunduk. Ia tahu ini adalah peringatan keras baginya. Tanpa menunggu lama, ia menjual sebagian hartanya untuk bersedekah, meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia zalimi, dan menutup semua bisnis yang melibatkan riba dan kecurangan. Kini, rumahnya hanya dipenuhi lantunan zikir, bukan lagi tempat berkumpulnya orang-orang serakah. Dalam hitungan bulan, ia benar-benar bertransformasi menjadi pribadi yang berbeda. Namun, di dalam hatinya, ia menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Malam-malamnya masih dihantui oleh bayangan masa lalu. Terkadang ia terbangun dengan napas yang terburu-buru, seolah suara-suara itu masih berbisik di telinganya. Namun, setiap kali rasa ketakutan itu datang, ia segera mengambil air wudhu dan bersujud, memohon perlindungan kepada Allah. Bagi dirinya, ini adalah harga yang harus dibayar akibat semua kesalahan yang telah dilakukannya di masa lalu, dan ia rela melakukannya. Kini, ia sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hidup dalam ridha Allah. Kisahnya mengajarkan kita semua bahwa iri hati dan kebencian hanya akan membawa kehancuran. Jalan pintas yang melibatkan syirik dan kezaliman tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan, melainkan hanya membuka pintu-pintu kesengsaraan. Namun, Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi hambanya yang tulus ingin kembali. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Az-Zumar, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mengalami situasi yang menyadarkan kalian akan kesalahan di masa lalu? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.